sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita malam ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepadanya. Amin. Kita memasuki season di mana Tuhan Yesus telah selesai melakukan pengajaran di bukit. Jadi seluruh pengajaran atau semua khotbah di bukit telah diselesaikan Tuhan Yesus dan kita pun telah selesai mendengarkannya. Hari ini kita masuk kepada Matius 8, di mana di sini kita menemukan tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat atau melakukan kesembuhan kepada orang-orang sakit. Jadi setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus melakukan kesembuhan. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mari kita langsung saja membahas. Kita akan baca di ayat 1. Boleh ayat 1. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, di sini ditulis oleh Rasul Matius, di mana dia menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus telah selesai mengajar di bukit, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Saya ulangi ya, ketika Tuhan Yesus selesai melakukan pengajaran di bukit, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Saya ingin kalian menangkap dulu apa yang disampaikan oleh Roh Kudus di ayat 1 ini, di mana Roh Kudus menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan Yesus itu diikuti oleh banyak orang dan jumlah orang ini ditulis sebagai orang yang berbondong-bondong. Artinya jumlah manusianya sangat banyak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang mengikuti Tuhan Yesus dan bahkan sampai berbondong-bondong? Ngerti gak ini maksud berbondong-bondong? Jumlahnya sangat besar dan mereka sangat antusias, bersemangat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan mengikut dan berbondong-bondong. Dan mereka memiliki sebuah kesatuan hati untuk mengikuti Tuhan Yesus. Untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa ada banyak orang mengikuti dia? Coba dibaca di Matius 7, di perikop yang terakhir. Kita memang tidak bahas ini. Matius 7, di perikop yang terakhir, kesan pendengar. Coba Elkara. Matius 7 ayat 28 dan 29. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajarkan sebagai orang dan seperti ahli Taurat mereka. Ya, di sini ditulis oleh Rasul Matius, di mana Rasul Matius menjelaskan kepada kita bahwa ada yang dinamakan kesan pendengar. Artinya begini, ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, itu yang dikenal dengan khotbah di bukit, ada banyak pendengar. Lalu apa yang menjadi kesan dari pendengar? Dari orang yang mendengar perkataan, dari orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu, apa yang menjadi kesan di sini ditulis. Jangan lupa, di ayat 28 di sini,
kita harus menangkap sangat jelas. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, yang dimaksud dengan perkataan ini adalah pengajaran-pengajarannya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ingat ya, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, kita kan nggak ada di sana 2000 tahun yang lalu. Tetapi orang yang telah pernah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, semua mengalami perasaan yang sama, yaitu takjub. Yang dimaksud dengan takjub apa? Yang dimaksud dengan takjub lebih daripada luar biasa. Ngerti maksudnya? Jadi apa yang kita dengar membuat kita benar-benar terheran-heran dan membuat kita benar-benar diambil perhatiannya dan kita benar-benar percaya. Artinya begini, sebelum orang ini berbicara, tidak pernah ada orang seperti ini berbicara. Sudah ya? Dan setelah orang ini berbicara, tidak pernah ada orang yang muncul yang bisa berbicara seperti Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan takjub. Jadi konsep dalam berpikir takjub ini bisa dikatakan orang yang mendengarkan ini benar-benar seperti dibelah jantungnya. Orang yang mendengar itu seperti dibukakan seluruh kehidupannya. Karena kalau kita pikir atau kita analisa dari pengajaran-pengajarannya, Tuhan Yesus itu tidak jarang menegur dengan keras. Seperti yang kita pernah bahas. Kita juga ketika mendengar pengajaran itu enak nggak enak, suka nggak suka, kita harus terima. Kenapa? Karena itu memang benar. Itu yang dikatakan membuat orang takjub, berani membuka dan membongkar kesalahan manusia dengan tujuan untuk menjadikan manusia ini menjadi lebih baik dan hidup benar. Kita kembali ke ayat 8, ke Matius 8. Jadi di ayat 1 ini kita sekarang sudah menemukan mengapa ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Karena orang ini telah mengalami ketakjuban ketika mendengar perkataan-perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Ketika mereka berbondong-bondong dalam narasumber yang saya baca dan saya setuju, orang-orang ini tidak memperdulikan hidup mereka. Orang-orang ini tidak memperdulikan keluarga mereka. Orang-orang ini tidak memperdulikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kenapa? Karena ini sangat takjub. Sudah ngerti ya? Dan di ayat 7 tadi juga kita dengar bahwa Tuhan Yesus ini berbicara dengan kuasa. Artinya orang yang berbondong-bondong ini menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ini yang saya mau kasih tahu di pembahasan kita. Apabila kita telah pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus, wajiblah kita mengalami sebuah ketakjuban. Dan wajiblah kita mengalami sebuah pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan wajiblah kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dialami oleh banyak orang yang berbondong-bondong. Mereka mengalami sebuah pengharapan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa. Udah ngerti ya? Jadi gini. Ketika saya mulai membaca Injil Matius, Markus, Lukas, apa yang saya alami pertama kali? Ketika Tuhan membukakan pikiran saya merasa terheran-heran. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak pernah saya baca dan tidak pernah saya dengar. Padahal dari kecil kita sudah sering dengar seluruh isi kitab-kitab Injil. Betul ya? Tetapi ketika Tuhan Yesus membuka pikiran kita, kita akan merasa takjub dengan semua perkataan-perkataan isi Alkitab. Dan kalau sudah mengalami itu, kita nggak peduli dengan hidup kita. Kita hanya peduli dengan keselamatan, pengharapan yang baru yang diberikan Tuhan Yesus. Sudah ngerti ya? Jadi kenapa ada banyak orang berbondong-bondong?
Hal ini saya sampaikan supaya begini maksudnya. Dengerin dulu Kem, Bapak lagi. Ini kalau nggak nyampe sayang. Ya, jadi begini. Kalau kita tidak mengalami sebuah ketakjuban atau merasa apa yang kita pernah analisa, renungkan, pelajari tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus, saya hanya mau kasih tahu, kita belum menemukan atau merasakan kuasa yang mereka rasakan. Tapi saya mau kasih tahu, itu bukan kesalahan mereka, ini kesalahan kita. Kalau kita belum bisa merasakan ketakjuban. Kenapa saya yang harus diangkat Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pengajaran Tuhan? Karena saya mengalami ketakjuban. Dan buat saya ini adalah segalanya. Ya opung, kalian semua telah pernah mengalami bagaimana keberadaan Ongah ketika Tongah mengalami ketakjuban terhadap Alkitab. Ada banyak yang mengatakan bahwa saya gila dan saya melupakan semua yang saya kerjakan. Saya tinggalkan kuliah saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kehidupan saya di Jakarta. Saya mau kasih tahu, saya mengalami ketakjuban. Dan ketakjuban itu mengalahkan segalanya. Apa yang saya banggakan kalah dengan perkataan Tuhan Yesus. Ini harus tegas dulu supaya kita ngerti ayat selanjutnya. Karena ini sangat memiliki pengharapan. Lalu coba baca ayat yang keduanya. Juli boleh? Juli, ayat. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, Opung mau baca sekali lagi supaya kita ngerti ya. Maka coba diperhatikan ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, perhatikan kemari. Dalam jumlah orang yang sangat banyak, ketika mereka berbondong-bondong, ketika mereka telah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, ada satu orang yang kena penyakit kusta. Dengarkan ini. Ini yang dialami saya, ini yang harus kita alami. Ketika kita telah mendengar perkataan Tuhan Yesus, kita harus seperti orang kusta ini. Dia maju ke depan. Coba perhatikan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata. Yang harus kita tangkap di sini, kenapa orang kusta ini berani maju di antara rombongan orang yang berbondong-bondong, lalu sujud menyembah dia. Lalu kenapa dia datang melakukan sebuah penyembahan dengan sikap yang bersujud? Artinya begini, kalau bukan karena apa yang dia dengar, dia tidak mungkin melakukan ini. Ini loh yang saya ingin kasih tahu. Kalau bukan karena yang dia dengar, yang dia rasakan dari kuasa yang Tuhan Yesus sampaikan, tidak mungkin orang kusta ini melakukan, dia maju dan sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang harus kita sadari di sini, bahwa orang yang terkena penyakit kusta, sebetulnya LAI agak keliru menulis sakit kusta. Karena kusta ini bukanlah penyakit. Ini kalian harus ngerti dulu. Makanya ini heran banget, kenapa ada orang kusta berani maju di tengah keramaian. Orang yang terkena kusta
sebetulnya bukanlah orang dalam konteks sakit menurut medis. Tetapi orang penyakit kusta adalah orang yang menerima kutukan dari Tuhan. Ini langsung. Artinya begini, dampak dari dosa yang kita perbuat, kalau sudah kelasnya sangat tinggi di mata Tuhan, dia dihukum dengan penyakit kusta. Ngerti yang bisa ngerti penyakit kusta nggak? Kita punya Nanggi dulu yang ya Bang ya? Nanggi apa? Sitanala yang kerja di rumah sakit kusta itu ngeri. Jadi dia semacam penyakit kulit yang kayak panu dan sebagainya dan borok dan sebagainya. Jadi kalau dia menyentuh jari, maka jarinya akan putus. Kalau dia menyentuh kaki, maka kakinya akan putus. Menyentuh tangan, tangannya akan putus. Menyentuh hidung, hidungnya putus. Ini beneran. Jadi nggak ada hidungnya, nggak ada jarinya. Dan itu kayak borok dan sangat menjijikan. Dan sangat bau. Ini bukan penyakit, tetapi ini merupakan penghukuman. Nanti kita bisa baca di Imamat, di mana Allah sendiri yang langsung turun tangan menjelaskan tentang orang yang terkena penyakit kusta. Jadi Allah berfirman, dan ketika orang terkena kusta di zaman itu, orang ini harus diasingkan. Tidak boleh ada medis yang merawat ini, tetapi para imam-imam gereja, pengurus-pengurus gereja. Jadi bukan orang-orang tabib, ngerti ya? Ini berhubungan dengan urusan terhadap Tuhan. Ini kusta. Di kampung Kahada ya? Dibawa ke hutan. Ya saya kaget juga waktu main ke rumahnya Opungnya Jepanya cerita tentang itu. Ternyata kusta ini sama saja. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kata Tuhan A akan terus berlaku. Walaupun tidak terjadi di Israel, di Indonesia juga tetap berlaku. Orang ini harus diasingkan. Ngerti ya? Karena akan memberikan dampak penularan terhadap orang di sekitarnya. Jadi kalau kusta ini nempel di dinding, nih dengerin, dinding rumah ini menjadi najis. Ingat ya, jadi kusta ini adalah dosa kenajisan. Jadi kalau orang itu nempel bersentuhan dengan kita, maka kita pun jadi najis. Jadi ini bukan semacam penyakit yang dikatakan oleh medis, kusta khususnya. Lalu kenapa orang kusta ini berani maju ke depan di antara orang-orang ramai yang sedang berbondong-bondong? Pertanyaannya, padahal dia adalah orang yang diharamkan untuk hadir di antara banyak orang. Ini yang tadi saya jelaskan. Kalau kita belum bisa kayak orang kusta ini, ketika mendengar pengajaran Tuhan, ketika mendengar suara Tuhan, ketika mendengar perkataan Tuhan, lalu muncul iman yang besar, sayang. Sudah ngerti ya? Sayang. Lah sekarang kalau dengar aja kagak, bagaimana kita bisa punya iman seperti orang kusta ini? Mari kita lihat. Lalu maka datanglah seorang yang sakit kusta itu kepadanya. Artinya begini, orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Lalu sujud menyembah dia. Ini yang saya katakan tadi. Ketika dia telah menerima sentuhan Tuhan, dia tahu siapa yang menyentuh dia. Dan dia berkata seperti ini. Tuhan, wah ini ngeri nih. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya begini, penyakit kusta ini tidak ada obatnya. Penyakit kusta ini bisa sembuh hanya oleh karena Tuhan yang menyembuhkan. Coba perhatikan. Ini kelihatannya ceritanya biasa saja ya, tapi kalau digali bingung ya. Penyakit kusta ini tidak ada obatnya. Sekarang aja sudah ada. Dulu tidak ada. Dan yang bisa menyembuhkan orang terkena penyakit kusta adalah dua, Tuhan atau kematian. Berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Padahal Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit itu belum melakukan mujizat-mujizat dan kesembuhan. Kecuali sudah nih.
Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang buta, orang kusta datang. Itu enak. Lah ini belum. Hebat ya? Hebat ya? Dan yang dia minta kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi hanya oleh Tuhan. Artinya di sini kita melihat ketika kita mendengar perkataan Tuhan, maka iman kita akan bangkit dan muncul pengharapan. Dan kita tahu siapa yang berbicara dengan kita. Di sini dijelaskan bahwa akhirnya kita mengerti bahwa orang kusta ini mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang berkuasa. Dan LAI di sini menulisnya sebagai kata Tuan, menggunakan kata Tuan, artinya the master. Kalau dalam bahasa Inggris Lord, artinya orang yang di atas kita. Sudah ya? Jadi saya hanya ingin menegaskan kepada kita, coba perhatikan apa yang terjadi dengan orang kusta ini. Kalau orang kusta ini mendengar perkataan Tuhan Yesus, lalu dia sanggup mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang sanggup menolong kehidupan dia, kenapa kita tidak? Itu loh yang saya mau sampaikan. Kalau orang kusta saja berani datang dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, kenapa kita tidak datang? Lagi di luar kota. Kita lanjutkan ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Coba dia baca itu. Tuhan, supaya dia ngerti. Tuhan, jika Tuhan mau. Stop. Kenapa nggak ditulis Tuhan, jika Tuhan dapat? Jika Tuhan bisa. Kenapa nggak ditulis seperti itu? Ini yang dikatakan perenungan. Dia langsung mengakui bahwa dia bisa. Dia langsung mengakui bahwa Tuhan Yesus mampu. Makanya dia hanya berkata, kalau Tuhan mau. Artinya dia ngerti sekali, ini orang sanggup melakukan segala sesuatu. Hanya dengan mendengar pengajaran-pengajaran dia. Hanya dengan mendengar perkataan dan perintah-perintah dia. Dia sanggup membuat sebuah kesimpulan bahwa Yesus mampu melakukan hal yang mustahil. Kenapa dibilang mustahil? Karena kusta tidak ada obatnya. Karena kusta adalah kutukan dari Tuhan. Dan yang sanggup menyembuhkan itu hanyalah Tuhan sendiri. Sudah ngerti ya? Dia tidak menggunakan Tuhan. Kalau Tuhan bisa, tolong saya sembuhkan. Tuhan punya uang nggak? Jadi sama seperti begini. Ketika kita tahu orang ini punya uang yang banyak, ya, kita nggak bilang begini, Mas, kalau punya uang pinjam dong. Berbeda dengan, bro, bagi saya duit dong. Alef. Ya, pulang. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari Kepada orang kusta. Belajar percaya 100%. Jangan lebih. Ini orang kadang-kadang suka ngomong kelebihan, itu jangan diikutin ya. Saya percaya 2000%, 200%. Itu jangan diikutin. Itu berasal dari setan. Katakan 100%, itu full sudah. Ini yang saya mau jelaskan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Di sini terlihat bahwa Tuhan Yesus itu memiliki belas kasihan. Sudah ngerti ya? Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di sini menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tadi saya sudah jelaskan, orang yang terkena kusta adalah dampak karena dia berbuat dosa.
Akibat dari dosa yang dia perbuat, datanglah penghukuman yang namanya kusta. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bagi kita sekarang berbicara, hanya ingin ngasih tahu bahwa kalian juga semua memiliki akibat-akibat dosa. Cuman persoalannya nggak kayak kusta. Ini yang sering orang sebut sebagai kutu. Kalau kita tidak menyadari hal ini, mari kita mengkoreksi diri kita. Coba cari tahu, adakah akibat dosa yang menimpa hidup saya? Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia selain Tuhan. Keren ya? Keren. Coba pelajari, coba perhatikan dengan seksama. Adakah diri kita menanggung sebuah beban berat? Dan itu akibat dosa yang kita lakukan. Tujuannya hari ini kita bahas supaya kita ngerti kita datang kepada siapa, percaya kepada siapa, dan kita percaya bahwa beban ini akan diangkat. Kenapa? Karena Yesus penuh dengan belas kasihan. Ingat ini, orang ini tidak meminta pengampunan dosa. Ingat ini, ada banyak nanti kita temukan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit hanya dengan mengatakan dosamu telah diampuni. Loh ini enggak. Aku mau. Maka jadilah orang itu menjadi tahir. Dan di sini dibuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan atau mentahirkan seseorang yang kena kusta. Ingat ini. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari penderitaan yang tidak mungkin bisa dilepaskan. Ini loh yang kita bahas hari ini. Ini loh yang ditaruh di hati saya, supaya keluarga besar kita mengerti siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang bertahta dalam acara ibadah kita ini. Dia sanggup mentahirkan hidup kita. Dan saya berpesan agar masing-masing kita mengingat dan merenungkan ini setiap hari. Perkataan ini, aku mau, jadilah engkau tahir. Buat kata ini, buat diri kita. Tadi siang saya diberikan hikmat seperti itu. Jadikan ini sebagai perkataan Tuhan Yesus bagi kita. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Buat ini buat kita. Dan Roh Kudus menjamin bahwa dalam 1 bulan, minggu, atau berapa hari kemudian, kita akan melihat perubahan dalam diri kita. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Ini menjelaskan bahwa apapun dosa atau akibat dosa yang kita perbuat, yang disadari atau tidak, akan lenyap oleh perkataan Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Tuhan Yesus itu menyembuhkan kusta yang borok ancur-ancur itu hanya dengan perkataan. Tidak dengan metode-metode, tapi dia hanya dengan mengucapkan satu. Dan ini adalah iman yang ditaruh bagi keluarga kita saat ini. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah bebas merdeka dulu. Kita semua memiliki seperti yang dimiliki orang kusta. Karena ini adalah akibat dari dosa tentang kuasa Tuhan. Saya mau kasih tahu. Tidak ada di dalam kekristenan itu yang memamerkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sendiri ketika telah melakukan itu, jangan bilang siapa. Nanti di ayat berikutnya kita akan temukan beberapa orang yang disembuhkan. Pesan Tuhan apa? Jangan bilang siapa. Tapi yang terjadi sekarang di lingkungan kekristenan, kok banyak gereja yang berusaha untuk ngasih tahu kalau dia sudah disembuhkan. Sudah ngerti ya? Hati-hati dengan aliran-aliran seperti ini. Karena pada dasarnya, semua Alkitab, isi Alkitab yang saya baca, tidak ada kita disuruh memberitahukan apa yang Tuhan telah perbuat. Itu larinya nanti kepada pengkultusan terhadap hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak kepada Yesus lagi, tetapi kepada hamba Tuhan.
Dan itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Sudah ngerti ya? Jadi jangan tertarik lagi KKR kesembuhan kayak begitu, jangan tertarik lagi. Atau nanti sini kita maju ke depan, saya doakan. Nggak usah tertarik lagi. Karena ternyata hanya dengan firman Tuhan Yesus orang kusta bisa sembuh. Renungkan itu. Ketika orang kusta ini bisa mendengar, perhatikan, ketika orang kusta ini mendengar, menyerap perkataan, aku mau, jadilah engkau tahir, maka orang itu tahir. Ini yang saya suruh renungkan itu supaya tubuh kita, jiwa kita menyerap perkataan Tuhan Yesus. Dengan demikian, dampak-dampak dosa yang ada pada kita yang tidak kita sadari akan lenyap oleh perkataan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Lagu apa dong tadi? Di bawah itu ya. Tangan Tuhan sedang merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung mulia. tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, tubuh, jiwa, dan roh kami, khususnya bagi keluarga besar hamba-Mu Sintua Lerman Sinaga. Sungguh benar, oleh karena saat ini kami telah mendengar, kami telah menyaksikan peristiwa 2000 tahun yang lalu, ketika ada seorang penyakit kusta, ketika ada seorang yang mengalami penderitaan kutukan oleh karena dosa, datang kepadamu, bersujud di hadapanmu, dan menaruh kepercayaan kepadamu bahwa Engkau sanggup mentahirkan dia dari kusta. Benar-benar memiliki iman seperti dia, karena hari ini kami telah mendengar apa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Biarlah hal ini tertanam di dalam hati kami, memberikan sebuah pengharapan dan masa depan yang baru bagi keluarga besar kami, dengan prinsip berpikir bahwa Tuhan Yesus sanggup mengangkat segala penderitaan oleh karena dosa-dosa kami, oleh karena belas kasihan, oleh karena tugas Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kami dari segala dosa dan penghukuman dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah membuat kami semakin percaya. Engkau telah membuat kami semakin kagum tentang keberadaanmu. Dan kami menaruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami menaruh kepercayaan kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu menyelimuti kami, oleh karena firman-Mu yang berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Telah Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dan firman itu akan mentahirkan kami dari segala upah-upah dosa yang telah kami perbuat selama ini. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam keluarga kami.
Kami akan mengalami kemerdekaan, kebebasan, dan sukacita oleh karena Tuhan telah mengangkat penderitaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk mesbah doa yang senantiasa Engkau teguhkan bagi keluarga besar kami. Saat ini hamba mau berdoa bagi masing-masing keluarga dari keturunan hamba-Mu Sintua Lerman Sinaga. Biarlah saat ini tercurah perlindungan dari Tuhan di tempat yang maha tinggi dan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi memenuhi seluruh keluarga, rumah tangga, keturunan, dan segala sesuatu, semua orang yang terikat dengan keturunan hamba-Mu Sintua Lerman Sinaga. Dan kami akan melihat keajaiban Tuhan di dalam keluarga besar kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.